Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan mengenai metode ARDL menggunakan aplikasi Eviews. Pertama kita buka dulu Eviews-nya, kemudian kita klik create a new Eviews work file. Nah, pada frekuensi ini menyesuaikan dengan penelitian kalian. Jika tahunan bisa pakai annual, bulanan bisa pakai monthly, dan di sini contohnya kita pakai data triwulanan, ya kita klik quarterly, dan tahunnya juga menyesuaikan. Di sini saya pakai 2011 hingga tahun 2021. Klik OK. Nah, next kita masukkan datanya, klik quick empty group. Nah, di sini dia untuk sheet-nya. Untuk datanya kita bisa buka di Excel. Nah, di sini data yang kita gunakan itu 4 variabel, di mana variabel dependennya itu PDB dan variabel independennya itu FDI, ekspor dan impor. Di sini saya menggunakan beberapa transformasi data untuk tujuan pemenuhan asumsi klasik. Kita akan untuk penjelasan tentang transformasi data dan bagaimana interpretasinya itu akan saya jelaskan di video yang terpisah ya. Nah, ini dia kita gunakan transformasi inverse square root, kita klik sampai bawah, shift klik kiri. Oke, kemudian Ctrl C, Ctrl copy. Kita buka lagi ARDL-nya, kemudian masukkan di yang paling atas ini yang tidak ada tanggal dan triwulanannya, supaya untuk ada variabelnya. Nah, ini dia variabel. Untuk nama variabelnya kalian bisa ganti menyesuaikan untuk penampilan di output kalian seperti apa, dan seterusnya ya. Oke, nah untuk uji time series, pengujian pertama yang dilakukan adalah uji stasionaritas. Kita klik view, unit root test. Kita menggunakan uji ADF ya, individual root feature. Kita uji pertama di tingkat level. Nah, ternyata pengujian stasionaritas di level itu variabel FDI sudah stasioner nih, dimana nilai probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% yang kita gunakan, dan variabel lainnya belum stasioner. Kemudian kita cek lagi dengan tahapan yang sama, unit root test di first difference-nya, klik OK. Nah, semua variabel sudah stasioner di first difference. Jika stasionaritas di ordo yang sama, yaitu di first difference, itu penggunaan metode yang tepat tuh ECM. Namun karena tadi adanya perbedaan dari level stasionaritas, yaitu di level dan juga di first difference, maka metode yang paling tepat adalah ARDL. Nah, setelah kita sudah menguji stasionaritas ini, kemudian terpilih metode ARDL, kita delete dulu, lalu kita uji lag optimumnya. Karena penggunaan ARDL ini dipengaruhi oleh variabel dari periode masa lalu. Nah, itu saya jelaskan di bagian ARDL mengenai teoritikal di video sebelumnya ya, kan bisa tonton mengenai teoritikalnya. Kemudian kita blok variabelnya, open as equation, method, pilih ARDL. Nah, untuk yang variabel dependent ini yang paling depan dan diikuti oleh variabel independennya. Dan lag di sini default untuk Eviews itu maksimum 4. Kalau lagnya terlalu panjang itu tidak baik ya, karena itu bakal banyak informasi yang hilang. Kemudian klik OK. Nah, di sini untuk pemilihan lag optimum akan diperoleh model ARDL terbaik. Di sini model ARDL terbaiknya itu adalah 4432, di mana variabel dependent PDB berlaku saat ini itu dipengaruhi oleh variabel PDB hingga 4 periode sebelumnya, impor 4 periode sebelumnya, FDI 3 periode sebelumnya, dan ekspor hingga 2 periode sebelumnya. Untuk penampilan terpilihnya model terbaik ini, kita bisa klik dari model selection summary, dari view, model selection summary, kriteria graph. Kita menggunakan indikator kriteria AIC, dan terpilihlah tadi model terbaiknya ARDL 4432. Nah, setelah itu kita kembali lagi tadi ke estimasi outputnya. Nah, di sini R square-nya terbentuknya tinggi banget nih, 0,998.
Untuk meningkatkan nilai R-square itu salah satu caranya itu adalah menambahkan variabel. Nah, di model ini variabel yang ditambahkan itu bertambah karena adanya pengaruh dari periode masa lalu ya, lag. Nah, di mana variabel-variabel yang dipengaruhi oleh periode masa lalu itu banyak yang signifikan, sehingga tidak heran jika R-square-nya ini tinggi. Hal ini juga sesuai dengan teori dari Gujarati, di mana R-square yang mendekati 1 itu tidak berarti overfitting jika variabel yang ditambahkan itu signifikan. Setelah terpilih model terbaik dari pemilihan lag optimum, kemudian kita uji untuk kointegrasi. Kita menggunakan uji kointegrasi bound test. Kita klik view, coefficient diagnostic, long run form, and bound test. Oke. Nah, di sini diperoleh F bound test, F statistiknya itu 40,2 yang nilainya lebih besar daripada nilai kritisnya, yaitu di tingkat signifikansi 5% dengan batas bawah, lowernya itu 2,79 dan uppernya 3,67, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi persamaan jangka panjang. Nah, dari pengujian kointegrasi bound test ini terbentuklah model Conditional Error Correction Regression atau CEC, di mana model CEC ini merupakan parameterisasi dari metode ARDL yang mengandung persamaan jangka pendek dan juga persamaan jangka panjang. Nah, untuk penginterpretasiannya, kalian bisa melihat dari probabilitasnya yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5%, yang artinya variabel tersebut signifikan. Dan untuk pengujian, untuk hasil output dari Fuse ini, untuk probabilitas ini pengujian 2 arah, dan untuk melihat dari tes statistiknya ini pengujian 1 arah. Nah, perbedaan 1 arah dan 2 arah ini menurut Gujarati itu terdapat dari hipotesis yang kita gunakan. Jika sudah ada penelitian atau teoretikal yang menjelaskan hubungan positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependennya, dan itu sudah jelas, maka kita menggunakan uji 1 arah. Tapi jika kita ingin mengetahui aja pengaruhnya, tidak tahu positif atau negatif pengaruhnya, kita bisa menggunakan 2 arah. Nah, untuk lebih jelas tentang statistik dasar tersebut sudah dijelaskan ya di video lainnya, bisa dilihat. Nah, kemudian untuk yang jangka panjang di sini dilihat bahwa yang signifikan itu cuma 1 variabel, yaitu variabel impor yang berpengaruh negatif. Signifikan, di mana variabel impor berpengaruh negatif signifikan. Dengan interpretasi peningkatan variabel impor sebesar 1% akan menurunkan PDB sebesar 0,5%. Hal ini juga sudah sesuai dengan teoretikal. Begitu juga dengan variabel FDI dan juga ekspor berpengaruh positif, sesuai dengan teori bahwa peningkatan dari investasi asing dan juga ekspor itu akan meningkatkan PDB Indonesia, namun tidak berpengaruh signifikan. Nah, untuk teman-teman sekalian, ketidaksesuaian dengan teoretikal dan ketidaksignifikansi dari variabel tersebut itu dapat dilihat dari fenomena yang terjadi dan juga berdasarkan penelitian sebelumnya. Oke, kemudian kita cek untuk error correction-nya. Kita klik lagi view, coefficient diagnostic, error correction. Nah, untuk error correction ini diperoleh koefisiennya itu minus 0,1, di mana nilai error correction ini dari rentang minus 1 hingga 0. Nah, error correction itu apa sih? Nih, error correction itu dilakukan untuk mengetahui besarnya penyesuaian yang dibutuhkan dalam model jangka pendek untuk mengoreksi nilai errornya. Sehingga dengan koefisien yang diperoleh tadi dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 11,87% penyimpangan atau guncangan pada persamaan jangka pendek akan terkoreksi pada periode berikutnya. Kemudian setelah itu kita lihat asumsi klasiknya. Asumsi klasik yang diuji pada model ARDL ini hanya 3, yaitu normalitas,
autokorelasi dan heteroskedastisitas. Ini berdasarkan dari buku Pesaran et al. Di mana pada model ARDL cukup memenuhi ketiga asumsi ini. Dan untuk asumsi multikoliniaritas ini tidak terlalu diharuskan, dikarenakan kan ada pengaruh dari lag dari periode sebelumnya ya, sehingga pasti terjadi korelasi antara variabel dependent dengan variabel itu sendiri pada periode sebelumnya. Sehingga pasti asumsi multikoliniaritas itu akan terlanggar seperti itu. Kemudian kita cek dulu untuk normalitas, tadi view, residual diagnostik, baru histogram normality test. Nah, diperoleh probabilitasnya 0,09 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Nah, untuk penjelasan lebih dalam tentang asumsi klasik ini akan saya jelaskan di video yang terpisah. Kemudian kita cek di sini untuk autokorelasi dengan tahapannya seperti yang sebelumnya. Kemudian probabilitas diperoleh untuk autokorelasi itu 0,8 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5%, sehingga asumsi non autokorelasi terpenuhi. Kemudian kita cek heteroskedastisitas dengan tahapan yang sama, view, residual diagnostik, dan heteroskedasticity test. Kita menggunakan Browns-Pagan-Godfrey, klik OK. Nah, diperolehlah probabilitasnya lebih besar daripada tingkat signifikansi 5%, sehingga asumsi dari homoskedastisitas terpenuhi. Nah, kemudian tahapan terakhir yaitu kita tengok stabilitas modelnya. Kita klik view lagi, stabilitas diagnostik dan requisive estimate, kita menggunakan Q-sum test. Nah, diperoleh bahwa grafik Q-sum yang warna biru ini berada di antara grafik signifikan, garis signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model koefisien yang diestimasi dalam model sudah stabil. Ya, hanya itu untuk tahapan melihat dari metode ARDL. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai metode ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, thank you sudah melihat sampai habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.